Memiliki cara pandang yang benar merupakan rahasia kebahagiaan hidup. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, tentunya kita semua sudah diberkati dengan program Making Life Better seri-seri yang sebelumnya. Harapan saya ingin supaya saudara bisa menyaksikan berkat-berkat yang saudara terima melalui program Making Life Better. Tentunya kepada teman, handitolan, family, kenalan yang ada di sekitar kehidupan Anda sekalian. Dan dengan berbagi kasih dan kemurahan Tuhan, menceritakan mengenai kebesaran Tuhan dalam hidup, kita sedang memberkati orang lain dan sedang memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, kalau saudara rindu memberikan kesaksian saudara atau menuliskan kesaksian saudara sehingga orang-orang lain bisa diberkati, dan saudara rindu kesaksian saudara dimuat di dalam acara Making Life Better, kirimkanlah kesaksian Anda dalam bentuk tulisan ke info@pauluswiratno.com, info@pauluswiratno.com. Apabila saudara bisa mengirimkan melalui email, dengan senang hati saya akan menyampaikan kesaksian Anda sekalian kepada pendengar Making Life Better di seluruh Indonesia, bahkan di belahan bumi yang lain. Nah, untuk kali ini saya mau mengajak saudara merenungkan pentingnya memiliki cara pandang yang benar. Sama seperti seorang yang sedang memakai kacamata. Warna lensa saudara menentukan apa yang Anda lihat dan tanggapan Anda terhadap apa yang Anda lihat. Kalau Anda pakai lensa warna merah, semua yang Anda lihat akan kelihatan merah. Kalau Anda pakai lensa kacamata warna biru, tentu semua akan kelihatan biru. Demikian juga dengan hidup. Kalau Anda memakai kacamata yang positif dalam hidup ini, orang-orang yang ada di sekitar saudara akan menangkap sesuatu, yaitu Anda adalah orang yang positif. Namun demikian apabila Anda memakai lensa hidup yang negatif, sedikit-sedikit negatif, sedikit-sedikit pesimis, sedikit-sedikit khawatir, raut wajah Anda dipenuhi dengan ketakutan, Anda dikuasai oleh kecemasan, orang di sekitar hidup Anda pun bisa menangkap itu. Dan saya belum pernah lihat orang khawatir bahagia. Nah, lensa kehidupan kita sangat mempengaruhi kebahagiaan hidup kita. Saya pikir kalau berbicara mengenai lensa yang paling baik, cara pandang yang paling baik, cara pandang yang tidak perlu diragukan adalah cara pandang Alkitabiah. Di dalam Alkitab ada banyak kebenaran-kebenaran, hukum-hukum Tuhan yang tidak bisa dilawan. Karena kebenaran firman Tuhan bisa memberikan pimpinan, arahan, teguran, koreksi dalam hidup kita, sehingga kita bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Sama seperti moto program ini, bikin hidup lebih baik. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai cara pandang, kita masing-masing dibesarkan dengan cara pandang orang tua kita. Kemudian waktu kita ke sekolah, kita dibesarkan dengan cara pandang, pola pikir, konsep-konsep, kebenaran-kebenaran yang diajarkan melalui guru-guru kita, melalui teman dan sahabat, orang-orang yang kita temui, buku yang kita baca, itu semua membentuk cara pandang kita terhadap realita kehidupan ini. Nah, saudaraku, kebenaran atau cara pandang yang mana yang saudara pakai, itu yang akan menentukan bagaimana kita menyikapi hidup ini. Contoh, kalau saudara selalu menjadi orang yang memakai kacamata yang negatif istilahnya, semua menjadi negatif. Nah, apa yang saya maksudkan dengan kacamata negatif? Begini, ada orang yang selalu melihat kekurangan, selalu melihat sisi tidak baik orang lain, sisi tidak baik dari setiap peristiwa, sisi negatif dari setiap kejadian dalam hidup. Akibatnya orang ini selalu merasa cemas, selalu merasa khawatir, selalu pesimis menatap masa depan, seolah-olah tidak ada sesuatu yang baik di dalam hidup ini. Pernahkah saudara tinggal dengan orang yang semacam ini? Sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit cemas. Kemudian akhirnya orang ini bisa menggerogoti iman saudara dengan perkataannya, dengan cara pandangnya, dengan sorot matanya. Karena tidak ada orang yang khawatir bahagia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita
janganlah kamu khawatir. Karena kekhawatiran itu bukan hanya menggerogoti iman, tapi juga bisa menggerogoti tubuh saudara. Tinggal dengan orang yang suka khawatir, kita bisa ketularan khawatir. Karena khawatir itu menular. Tinggal dengan orang yang negatif, kita bisa menjadi negatif, saudara. Tinggal dengan orang yang suka gosip, kita bisa menjadi penggosip. Itu sebabnya Tuhan dengan sangat jelas melalui kitab Mazmur mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dengan pencemooh. Artinya bergaul dengan mereka yang selalu negatif, yang selalu menghujat, yang selalu mengatakan hal-hal yang berdosa. Lama-lama kita bisa ketularan konsepnya, kita bisa ketularan cara pandangnya. Dan yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita sekalian. Itulah sebabnya saya mengajak saudara, coba gunakanlah kacamata yang positif. Lalu kacamata yang positif itu yang seperti apa? Saya katakan tadi, kacamata yang positif adalah berarti kita bersedia menggunakan firman Tuhan sebagai lensa untuk menafsirkan setiap kejadian, setiap peristiwa, dan bahkan menjadi landasan untuk setiap keputusan dalam hidup ini. Pemazmur memberikan sebuah awasan kepada kita dan sekaligus dorongan. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai alat, sebagai landasan, fondasi untuk menafsirkan setiap peristiwa dan sebagai landasan untuk menerawang dan melihat peristiwa dan membuat keputusan, akan menjadi orang-orang yang berhasil katanya. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada waktunya, yang daunnya tidak pernah layu dan akarnya merambat kemana-mana. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata berhasil di dalam bahasa aslinya, di dalamnya ada kebahagiaan, sukacita, makna kehidupan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menggunakan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan untuk menjalani hidup ini. Pemazmur juga pernah mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Saudara-saudara, kalau kita ingin berjalan dengan baik, berjalan dengan benar di tengah malam, cara yang paling baik supaya tidak tersesat dan salah jalan adalah membawa pelita, membawa obor, membawa lampu, sehingga kita tidak masuk ke solokan atau kita tidak tersesat di jalan yang berbeda. Nah, apa artinya ini bagi kita? Artinya ialah dalam hidup ini kita menghadapi banyak sekali peristiwa. Ada peristiwa-peristiwa yang di luar kemampuan kita untuk mengontrol. Ada banyak peristiwa yang di luar kemampuan dan di luar keinginan kita. Kalau kita tidak hati-hati waktu kita mengalami peristiwa ini, kita bisa memberontak, kita bisa mengalami kepahitan, kita bisa menyalahkan Tuhan, dan kita bisa ngambek dan tidak mau berbakti lagi kepada Dia. Akhirnya kita menjadi orang yang hidup dengan kepahitan, tambah negatif, tambah pahit, tambah pesimis, dan tidak pernah menikmati hidup ini. Oleh karena itu, cara yang terbaik ialah berikanlah hidupmu, beri makan dengan firman Tuhan siang dan malam. Kata merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sebetulnya gambaran yang paling baik adalah seekor sapi. Sapi itu kalau siang makan, kalau malam gayemi namanya dalam bahasa Jawa, yaitu makanan kasar yang masuk di usus besar dikeluarkan kembali, dikunyah sampai halus sehingga bisa diserap oleh darah. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Saudara yang mendengar firman Tuhan melalui program Making Life Better, atau mungkin melalui khotbah hari Minggu di gereja, atau mungkin melalui bacaan-bacaan buku rohani, saudaraku, jangan langsung dilupakan atau langsung dilalaikan, diabaikan begitu saja. Jangan. Renungkan kembali, pikirkan kembali, apa maksud firman itu? Apa artinya buat saya? Kemudian pada waktu firman sudah menjadi sebuah kebenaran yang saudara internalkan, maka firman itu akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Ketika firman menjadi bagian dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita pergi, kita akan menggunakan kebenaran firman untuk menghadapi semua kenyataan dan membuat keputusan untuk masa depan.
Seorang pilot tentara angkatan udara Amerika tertembak pada waktu Perang Teluk. Kemudian pada waktu dia ditangkap oleh pasukan Irak, dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah gelap gulita, tidak ada terang. Setelah 9 bulan dia keluar dalam keadaan sehat walafiat. Seorang wartawan dari majalah Time mengajukan pertanyaan, apa yang membuat Anda bisa bertahan di dalam ruangan yang gelap dengan kondisi yang sangat memprihatinkan? Jawabannya ialah, yang membuat saya kuat adalah firman Tuhan. Apa maksudnya? Firman Tuhan yang pernah saya dengar sejak saya ke sekolah minggu. Firman Tuhan yang saya dengar dari ibu saya, dari hamba Tuhan yang pernah saya dengar khotbahnya di gereja. Itulah muncul kembali. Dan pada waktu saya mengingat dan merenungkan kembali, firman itu menjadi kekuatan, sehingga saya bisa bertahan selama 9 bulan di ruang bawah tanah gelap gulita, dan saya masih bisa hidup hari ini karena firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan merupakan lensa positif yang harus kita pakai. Karena dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa menghadapi semua kenyataan. Dan sama seperti hamba-hamba Tuhan, para nabi, para rasul, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di Alkitab, pada waktu mereka menghadapi himpitan, pada waktu mereka harus membuat keputusan yang penting, mereka selalu bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah lensa yang paling baik untuk kita bisa hidup dengan bahagia. Hari ini saya tidak tahu situasi saudara. Hari ini saya tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga, ekonomi, dan kehidupan sosial saudara. Tapi yang saya tahu ialah bahwa setiap kita akan diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Masa-masa di mana kita harus membuat keputusan yang tidak mudah. Keputusan yang akan mempengaruhi sisa hidup kita. Dalam situasi seperti itu saudaraku, jangan lupa, jangan meninggalkan firman Tuhan. Gunakanlah kebenaran firman untuk menjawab setiap persoalan, untuk membuat setiap keputusan. Jangan membuat keputusan didasarkan atas emosi atau atas kata orang banyak. Karena kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang mudah sekali mengikuti apa kata orang banyak, seolah-olah suara mayoritas selalu benar. Belum tentu saudaraku. Mari kita menjadi orang-orang yang tegar, yang kuat, dan yang bisa membuat kita tegar dan kuat adalah kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, Pak Paulus, sudah lama saya tidak membaca firman Tuhan. Sudah lama saya melupakan kebenaran itu. Sudah lama saya hidup dengan kebenaran-kebenaran yang palsu. Sudah lama saya hidup dengan konsep-konsep yang salah. Sudah lama saya menderita oleh karena saya berpegang kepada apa yang tidak benar. Dan saudaramu bertobat hari ini. Tuhan mengampuni saudara. Tuhan yang penuh dengan kasih karunia pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan orang yang mengatakan itu adalah firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara katakan kepada dia, Tuhan, aku mau menjadi sahabatmu. Tuhan, silakan masuk di dalam hatiku dan menjadi Tuhan dan juru selamatku. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa dengarkanlah Making Life Better seri yang berikutnya. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making